Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian kesulitan atau bingung bikin slide PowerPoint untuk presentasi di depan kelas? Atau bahkan untuk seminar proposal, sidang skripsi, atau munakasyah? Terus, kita coba bikin sendiri berkreasi, tapi hasilnya masih belum memuaskan. Video ini akan memberikan tips membuat slide PowerPoint dengan memanfaatkan template PowerPoint yang kece, tapi kita tetap bisa berkreasi, sehingga bikin kita tambah percaya diri dalam presentasi. Caranya, search dulu desain PowerPoint di situs SlideGo. Ini adalah situs yang menyediakan desain PowerPoint yang kekinian banget buat generasi milenial. Di situs ini tersedia beberapa pilihan desain PowerPoint, mulai dari yang artistik, futuristik, sampai desain yang seperti komik. Desain-desain tersebut tersedia dengan tema-tema tertentu seperti edukasi, bisnis, marketing, kesehatan, dan yang lainnya. Bahkan, desain PowerPoint yang bisa digunakan khusus untuk seminar proposal dan sidang skripsi juga ada loh. Kita bisa cari tema education, lalu pilih thesis defense. Kalian bisa pilih-pilih desain mana yang kalian suka. Ada yang suka kartun misalnya, ada yang suka vintage misalnya, pilih-pilih aja, terserah kalian. Kalau misalnya sudah ketemu, tinggal klik temanya. Kalau sudah klik temanya, kita tinggal bisa download dengan klik download a PowerPoint template. Kalau sudah selesai mendownload, kita cek dulu nih desainnya. Di dalam templatenya sudah tersedia mulai dari slide untuk introduction atau latar belakang, studi objektif, literatur review atau kajian teori, bahkan sampai result analysis. Di sini juga tersedia kode warna yang bisa digunakan untuk menyesuaikan kreasi kita agar sesuai dengan tema warna template kita. Juga tersedia icon-icon yang editable dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita berkreasi. Sekarang, kita coba bikin sedikit PowerPoint-nya ya untuk seminar proposal. Judul penelitian ini adalah Importance Performance Analysis Jamaah Haji Kementerian Kota Banjarmasin. Oh ya, materi dalam slide presentasi ini dibuat berdasarkan Jurnal Al-Hadarah volume 18 nomor 1. Silahkan kunjungi situsnya dan download aja jurnalnya, biar bisa ngebandingin nih bahan materi presentasi dengan slide PowerPoint-nya. Kalian juga bisa cari ide-ide penelitian di situs ini loh. Oke, balik ke desain PowerPoint-nya. Yang harus diperhatikan saat slide PowerPoint dibikin adalah audiens kita bisa membaca dengan jelas nggak sih PowerPoint kita? Ini sebenarnya hal nomor satu yang harus kita perhatikan sebelum kita memikirkan desain yang kece untuk slide-nya. Apalagi kalau presentasi kita secara online. Kenapa? Karena audiens kita, terutama misalnya dosen pembimbing, menggunakan HP untuk melihat kita presentasi. Nah, layar HP yang menampilkan slide presentasi kita itu terkadang kecil. Ditambah lagi, tulisan dalam slide kita yang kecil. Akhirnya, sia-sia kita bikin slide presentasi, tapi nggak bisa dilihat dan dibaca. Kebayang nggak sih, sudah capek-capek bikin, malah nggak bermanfaat? Jadi, nggak ada salahnya kita bikin tulisan yang agak besar dalam slide kita. Kemudian tulisan yang kita masukkan ke dalam slide, cukup poin-poinnya aja. Nggak usah satu paragraf proposal, kita masukkan ke dalam slide. Namanya juga PowerPoint, bukan Power Proposal, apalagi Power Skripsi. Ya nggak? Kayak di bagian introduction slide ini. Isinya cuma poin-poin yang menunjang kita untuk berbicara atau ngomong aja. Yang dimasukkan dengan memperhatikan apakah tulisan bisa dengan mudah terbaca atau tidak. Jika masih ada poin-poin yang belum dimuat, kita tinggal duplikat slide-nya aja. Caranya, klik pada slide yang mau kita gandakan, kemudian klik kanan, lalu klik duplikat slide. Setelah itu,
kita edit poin-poin yang belum kita masukkan pada slide yang baru aja kita gandakan. Ingat, cukup poin-poinnya saja yang menunjang presentasi. Nggak usah satu paragraf full yang dimasukkan. Kalau nggak cukup dalam satu slide, bikin aja lagi slide yang baru. Karena dalam jurnal ini cuma ada satu masalah, maka kita pakai fokus masalah. Dan slide perumusan masalah dalam video ini harusnya tertulis tujuan penelitian ya. Selanjutnya literatur review atau kajian teori. Tulisan judulnya sebenarnya bisa kalian edit, tapi dalam video ini kayaknya lebih enak menggunakan diksi literatur review. Di sini nggak usah kalian isi semua kajian teorinya. Cukup bahasan teorinya aja. Selebihnya bisa kalian bacain saat presentasi. Jika kalian mau ganti icon yang digunakan juga bisa. Kita tinggal pilih desain icon yang sudah tersedia, bisa juga kita edit warnanya. Atau kalian bisa berkreasi dengan menambahkan desain-desain gambar atau icon yang tersedia di dalam template-nya. Untuk metode penelitian juga kurang lebih sama, poin-poinnya aja juga. Jika masih kurang dalam satu slide, maka tambah lagi slide-nya, ganti ikonnya. Kalau mau input daftar pustaka juga boleh. Video ini cuma sekedar contoh aja ya. Jika kalian mau berkreasi lagi silahkan. Mau menambahkan icon, gambar, dan yang lain-lain juga boleh. Intinya, silahkan kalian berkreasi dengan memanfaatkan apa-apa yang tersedia dari Slidesgo atau mau menambahkan dari bahan-bahan lain, itu juga boleh. Slide terakhir adalah slide ucapan terima kasih. Sebaiknya untuk slide terima kasih, kita tetap menggunakan slide yang ada di template. Kenapa? Karena Slidesgo kan sudah menyediakan desainnya gratis. Dan mereka juga mau dihargai dong sebagai penyedia desainnya. Dan kita secara moral juga berkewajiban untuk memberikan penghargaan. Nah, sekarang kita coba cek gimana hasilnya. Jika materinya bermanfaat, jangan lupa share link YouTube-nya ke teman-teman kalian, like, dan subscribe.